Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Hananto. Perkenalkan nama saya Risha Rensley dari jurusan Psikologi Angkatan 23 dengan NIM 0112123003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung statistik deskriptif di Excel tanpa menggunakan data analyze. Lalu dapat dilihat saya sudah mempunyai datanya di sini. Namun data saya pun masih berupa huruf dalam angka. Dan pada kuesioner kami menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai 5. 1 itu untuk sangat tidak akurat, skala 2 tidak akurat, skala 3 netral, skala 4 akurat, dan skala 5 pun sangat akurat. Sebelum menghitung statistik deskriptif, kita harus membuat tabel berisi nama, jawaban dari kuesioner 1 sampai kuesioner 10, dan totalnya. Cara membuat tabel pun cukup mudah. Drag pada kolom yang dibutuhkan, lalu pilih di borders ini, kita pilih all borders, lalu ditulis nama, question 1, question 2, dan question 10. Kita akan membuat tambahan tabel di sebelahnya dengan cara yang sama. Lalu untuk nama pun dapat diisi sesuai dengan nama yang di sini di kolom A ini. Oke. Ini D, F, M, C, dan ini dihapus terlebih dulu. C, karena inisial di sheet sebelumnya juga C. Lalu pada sheet ini saya rata tengah, di sini pun saya tulis total. Dan untuk kolom di baris atas akan saya bold terlebih dahulu. Dan untuk di kolom total ini saya bold untuk memudahkan pembacaan data. Oke, total. Lalu untuk cara mengubah dari data huruf menjadi data angka akan menggunakan rumus if seperti ini. Dan akan langsung muncul di skala berapa yang sudah dipilih. Contohnya, di question 1 ini muncul angka 3, yang dimana berarti inisial S ini memilih netral di question nomor 1, seperti itu. Dan ini dapat di-drag untuk memudahkan pengerjaan. Dapat di-drag ke samping juga. Drag ke samping. Untuk memudahkan pengerjaan dan mempercepat pengerjaan juga ya. Akan di-drag terlebih dahulu seperti ini ya. Lalu setelah ini kita akan menghitung total dari jumlah datanya per responden. Ya, per ini. Lalu untuk tabel ini kita hapus saja karena data yang kita punya hanya sampai nomor 13. Ke borders, lalu ke no borders. Lalu untuk total ini pun, untuk menghitung jumlah dari question 1 sampai question 10 per responden. Cara menggunakan sum, lalu di drag saja seperti ini, lalu ditutup kurung. Lalu untuk ke bawahnya pun di drag saja ya. Seperti ini. Oke, sebelumnya untuk mencari min ini, kita akan menggunakan rumus. Min ini berarti nilai rata-rata dari total yang kita punya. Ini average, kita bilang average, kita drag saja seperti ini, tutup kurung, dan akan muncul seperti ini ya. Untuk standar error sendiri pun, kita akan menggunakan stdiv ini, lalu kita drag ke bawah saja, tutup kurung, dan kita bagi. Dalam Microsoft Excel, jika ingin membagi, maka menggunakan garis miring seperti ini,
Lalu SKRT, dan kita bagi dengan seberapa banyak jumlah data yang kita punya. Dikarenakan kita belum menghitung, maka kita menggunakan rumus count. Ini kita bagi 3, tutup kurang lagi. Ini. Nah, untuk median ini merupakan nilai tengah, kita akan menggunakan rumus median. Lalu kita drag saja seperti ini. Untuk modus ini mencari angka terbanyak atau seberapa sering angka itu muncul. Maaf, maksud saya bukan angka terbanyak, namun seberapa sering angka tersebut muncul. Kita tulis rumusnya, seperti ini. Lalu kita tulis ini. Untuk standard deviation menggunakan STDV juga. Ini untuk sampel variance pun kita menggunakan VARS karena kita ingin menghitung varian berdasarkan sampelnya. Kita lihat juga untuk kursus ini, lalu seperti ini. Untuk skewness juga menggunakan rumus Q seperti ini. Untuk range ini, sebelum menghitung range, kita harus menghitung minimum dan maksimum terlebih dahulu. Untuk nilai minimum ini, kita akan menggunakan rumus min. Minimum ini berfungsi untuk mencari data terendah dari yang kita punya. Dan untuk maksimum kita pakai max atau maksimum. Seperti ini. Range sendiri pun untuk melihat jangkauan antara minimum dan maksimum. Maka dari itu rumusnya maksimum dikurang minimum. Oke, untuk sum ini merupakan total jumlah dari jumlah data yang kita punya ini di barisan kolom L ini. Untuk rumusnya itu sum ini. Lalu untuk count ini untuk menghitung seberapa banyak data yang kita punya atau dimiliki, untuk menggunakan rumus count ini. Selesai pengerjaan statistik deskriptif kita tanpa menggunakan data analyze. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat berbicara. Mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan video tutorial saya. Terima kasih.